pada saat di fase knockout nggak ketemu Iran dulu. Iya. Kayak cowok juga aja. Karena jangan sampai kejadian kayak Ramadan Sananta gitu mungkin ya. Ya waduh. Dia udah main timnas Argentina atau nggak di bawah. Iya. Sebetulnya bola itu masuk, tapi yang jadi masih gua ragu adalah apakah 100%. sepenuhnya gitu. Masih bukan lu? Sabtu minggu lalu gua nggak bawain sama sekali. Oh, lu udah di blacklist ya? Gue pikir iya. Assalamualaikum Piala Asia, Queen Indo datang nih bos. Yo, senggol dong. Wah. Selamat datang di Futsal Talk bersama gue Reza Pradita dan juga Doni Zola El Vespa. El Vespa. Julukan baru ya? Julukan baru. El Clasico. Kan motor klasik semua ntar. Enggak gitu dong. Gimana Coach, kabar sehat? Luar biasa sih. Luar biasa mengantuk. Luar biasa ngantuk. Jakarta gloomy gimana ya gitu. Iya, jadi memang kayaknya udah satu Indonesia sekarang. Iya, Soalnya iya. gue di Malang hujan, di Gresik hujan. Iya, jadi, kemarin ada Bandung juga hujan. harus siap sedia payung, jas Iya. hujan sekarang buat yang naik motor. Dan hujan gol juga membahas Igor Amangruf Yogyakarta kemarin ketika bridging Timnas nih. Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2025 Iya. berhasil mengandaskan perlawanan India, Yoi. terus Republik Kyrgyzstan. Iya. India tuh Dalsim. Street Fighter. India tuh 5-0, 6-0, 6-0, 5 ya? 6. 6-0. India 6-0, Kyrgyzstan 11-3. 11-3. Dan Hong Kong 5-0. 5-0. Ih, Gila. ini penampilan yang luar biasa. Iya. Dan kalau lu lihat gimana coach? Ini kan sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh dari NSDF, Iya. AFF, sekarang qualifiers. Tapi kalau lu lihat secara permainan beda jauh nggak? Ya beda ya. Kalau gue ngelihatnya pertama yang gue suka adalah kita tuh bahkan saat defense pun menekan ya. Artinya sebetulnya emang karakter pemain kita kayak Dinar, kayak Nisma, Ade, lalu Didio, Ditri juga itu sebenarnya kalau misalnya defense di bawah menurut gue sayang karena mereka punya kecepatan sebetulnya. Tinggal bagaimana kondisi fisik mereka cukup nggak untuk bermain secara konstan. Karena kalau kita bicara Apem, bicara Uye, Fitri Rosdiana, Novita Murid dan Fitri Rosdiana itu mungkin secara usia pasti emang udah kepala 3 kan. Dan mereka pasti secara fisik juga pasti akan jadi PR. Cuma gue ngeliatnya ketenangan mereka juga, Apem juga gue liat bagus juga ya kan. Banyak sisi positif pada saat Luis Estrella udah ada di tim. Walaupun waktunya dia tuh sebenarnya nggak banyak. Iya. Ya waktunya dia nggak banyak. Terus juga mungkin ya uji coba di Bahrain tuh benar cuma 2 kali aja maksimal gitu yang gue lihat. Setidaknya pelajaran yang didapat adalah saat lawan Kirgiz kita banyak kebobolan lewat set piece. Betul, syuting jarak jauh ya? Iya, tapi mungkin kalau lawan India wajar lah ya. India kayaknya nyampe kiper kita juga ya udah alhamdulillah kan. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya lawan Hong Hong Kong kan lumayan gitu. Betul. Dan menurut gue disitulah penampilan terbaik para pemain putri pada saat menghadapi Hong Kong. Apalagi si Jenwei juga nyetak gol. Iya, Jen City. Dan memang apresiasi khusus buat Luis Estrella. Iya. Ini dia datang dan kalau kita lihat sih sistemnya mulai terlihat ya. Maksudnya sistem yang lebih berani, lebih menekan, pressing di atas, Iya. siapapun lawan yang dihadapi. Bahkan Hong Kong juga kita pressing di atas Betul, ya. Bahkan betul. itu babak pertama 0-0 pun kita menggembur terus tuh Betul. sebenarnya babak pertama. Terus bagaimana gol-gol yang tercipta sekarang bukan hanya dari gol-gol Individual. individual. Iya. Kan kalau kita bicara kualitas timnas kita emang udah bagus Iya. dari dulu. Tapi kan golnya banyak syuting jarak jauh. Ya, Terus skill individu. Apung tuh sering banget tuh golin dari Iya. setengah lapangan kan. Ya kalau kadang dulu. kan dia dari belakang. Iya benar. Terus gocekannya Uye, Iya, Dinar. iya. Tapi kemarin ada gol yang bagus banget tuh. Gue lupa lawan India apa lawan Yang umpan Hong Kong ya, iya, yang iya. passing beberapa kali terus ada masuk di tiang kedua tuh. Itu kan udah berarti kelihatan sistem dan Iya. apa yang kita latihannya. Tapi gue juga pengen mengapresiasi ke pemain coach. Iya. Artinya kan pemain juga mereka bisa beradaptasi dengan baik Iya. bersama dengan pelatih dari asing nih. Karena kan kalau pemain futsal putri agak jarang dapat pelatih asing. Ya Terakhir kan? Kensuke ya. Betul. Terus bagaimana kondisi fisik mereka kan jauh lebih baik. Iya. Itu yang bikin mereka bisa mengimplementasikan arahan pelatih. Ya. Karena kalau
mereka ngerti tapi fisiknya nggak kuat juga percuma sebenarnya. Nah itu sebenarnya gue lihat ke kondisi fisik ya. Kalau gue mau head to head atau balikin lagi ke menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam yang kondisi fisiknya bagus banget gitu ya. Dan bahkan secara apa ya, secara badan juga mereka juga jauh lebih strength-nya jauh lebih bagus gitu. Menurut gue PR besar Luis Estrella pada saat nanti masuk Piala Asia gitu, dengan ketemunya ada kemungkinan juga lawan Jepang, lalu juga lawan Thailand, juga Iran. Gue rasa Uzbekistan juga, itu kan tim-tim yang bisa dibilang secara kualitas ya mungkin satu tingkat di atas kita saat ini. Tapi kalau Thailand mungkin kita masih bisa ngimbangin lah. Terakhir kita bisa imbang juga kan mereka kan. Pernah imbang kan. Piala Asia terakhir imbang. Ya makanya. Di SEA Games imbang. Ya maksud gua kita nih masih sangat mungkin gitu punya peluang ada di 3 besar ya. 3 besar. 3 besar. Ya memang berat gua akuin. Tergantung nanti misalnya ya pada saat di fase knockout nggak ketemu Iran dulu. Yeah. Kayak cowok juga aja. Asal jangan ketemu Iran dulu gitu. Jangan ketemu. Ya kalau bisa malah ketemu Irannya duluan. Iya di grup. Di grup. Dan lolos 2 gitu kan. Jadi kita juga pasti punya kesempatan untuk menghindari tim-tim besar yang kuat di fase knockout. Nah, gue berharap sih waktunya berapa Februari ya? Mei ya. Yeah. Berarti kan masih panjang nih. Harapan gua Luis Estrella nggak cuma bicara apa ya, megang dengan cukup waktu, tapi juga uji coba yang berkualitas. Dan memang kalau kita lihat juga ternyata tim-tim yang kita hadapi di NSDF, di AFF itu emang bagus-bagus ya. Jadi kan kayak di NSDF ada China gitu ya, tuan rumah. Tapi di AFF tuh bahkan lolos 4. NSDF kok tuan rumah Cina? Enggak, NSDF tuan rumah Thailand. Ketemu Cina, tapi Cina jadi tuan rumah di Piala Asia. Jadi mereka nggak ikut kualifikasi maksudnya. Terus di AFF ada Thailand jadi juara grup. Betul. Di grup kualifikasinya. Vietnam jadi juara grup. Di grup kualifikasinya walaupun sering sekali lawan China Taipei. Terus ada Filipina ya, yang ini baru pertama kali lolos ke Piala Asia. Tapi pemainnya beda ya? Pemainnya beda. Beda ya? Mereka pakai pemain dari bola sepak bola yang juga keturunan Amerika Serikat. Jadi itu salah satu kenapa Filipina di sepak bola bisa nembus sampai Piala Asia, sampai mereka bisa merepotkan tim-tim besar di Asia karena mereka banyak rekrut istilahnya itu MPhil. Jadi American Filipino. Oh iya. Jadi yang keturunan di sana kan banyak dan banyak yang secara postur, secara kebiasaan berolahraga udah jauh lebih baik di sana. Dan itu nggak hanya dilakukan oleh Filipina. Sebenarnya kalau kita bicara soal merekrut pemain dari sepak bola, kemarin di kualifikasi itu Australia. Mereka untuk pertama kalinya juga ikut terjun nih. Samker. Nggak sampai Samkernya. Tapi kayak yang dari Sydney United misalnya, Sydney FC nggak bisa sampai ke top, dia akhirnya beralih ke futsal. Samker tuh keturunan Jawa Timur ya? Itu masker. Dan Hong Kong juga ternyata kemarin lolos ya? Enggak, beberapa pemain tuh dari sepak bola juga? Sepak bola. Dan ketika kita uji coba sepak bola di sana, kita kalah 2 pertandingan. Kan sempat ada wacana bahwa kita mau pakai pemain sepak bola kan, timnas. Walaupun pemain sepak bolanya yang kemungkinan yang kita tebak-tebak ya itu emang pemain yang dulunya juga main futsal gitu. Nah itu menurut lo dengan komposisi yang sekarang gitu, menurut lo perlu nggak? Sebenarnya Gian Sitiwe itu pemain bola. Ya semuanya juga awalnya pemain bola. Semuanya juga main bola. Ya kan kayak Irsia Fadia tuh top scorer Liga Putri kan, Liga 1 Putri. Makanya kan semua itu banyak pemain bola juga sebenarnya. Tapi kalau menurut lo yang sekarang, kalau kita bicara liga kan belum ada nih kompetisinya bulan Juni. Masih perlu nggak sih yang wacana sebagai cari pemain bola? Kalau menurut gua semua yang terbaik layak buat dipanggil. Maksudnya yang terbaik yang bisa kita panggil harus dipanggil kan. Dan memang ada beberapa posisi yang rasanya masih kurang ya. Kayak kita belum punya flank kaki kiri. Itu menurut gua dalam sistem futsal penting banget. Perlu. Makanya kan kalau kita lihat Hector aja pasti manggil seenggaknya 3 tuh. Flank kaki kiri. Terus kita mungkin juga perlu tambahan di posisi anchor. Karena kalau untuk pivot banyak ya, ada Iker Rosita, ada Irsia Fadia, Nisma bisa di sana juga. Tapi kalau anchor nih menurut gua Didiu sama Novita Murni perannya banyak banget, menit-menitnya banyak banget. Dan menurut gue butuh tambahan. Agak sulit digantikan juga sih. Maksudnya untuk yang sementara ini, kalau gue ngeliat emang kalau bicara anchor ini masalah pengalaman juga ngaruh banget soalnya aja gitu. Mungkin ya, gue berharap ada, tapi sayangnya gue nggak tahu ya mereka masih aktif kondisi apa kagak ya, kayak nama-nama yang dulu kemarin sempat kena shoot ke kamera Anggi. Gue nggak tahu ya cederanya apakah udah sembuh apa belum. Lalu ada Rani Mulyasari yang mungkin bisa diplot main di maksud gue dia emang ofensif tapi kan
dulu juga Apem nggak anchor banget gitu. Kadang-kadang juga maju-maju ke depan, apa jadi flank segala macam. Menurut gue sih harusnya banyak ya pemain-pemain yang notabene dulu tuh bisa hadir lagi gitu. Ya mungkin tantangannya kalau misalnya pengen rekrut dari sepak bola juga ini ya, ada Piala AFF Putri nanti kita juga di tuan rumah juga ya. Persiapan juga nggak tahu tuh. Itu kapan sih? Bulan Maret sih tapi sebenarnya kalau nggak salah. AFF Putri Piala AFF kalau nggak salah ya. Okay. Kita juga belum tahu sebenarnya potnya nanti kita bakal di posisi berapa. Walaupun kalau based on ranking kita itu masuk ke pot 3. Kenapa? Karena kita turun 10 peringkat tuh yang kalah di NSDF dari 14 ke 24. Oh, jauh juga. Jadi kita kesusul sama Uzbekistan. Tapi Uzbekistan ini kemarin ketika kualifikasi 4 kali main, 2 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali seri. Nah, apakah poinnya bisa kekejar sama kita kan juga nggak tahu. Karena ranking ini terakhir update itu pada bulan Oktober 2024. Jadi bisa saja dengan kita 3 kali menang lawan Hong Kong, lawan India, lawan Kyrgyzstan, poin kita naik lagi ya. Uzbekistan. Jadi kita ada di peringkat ke-6 Asia, bisa saja kita masuk pot 2. Atau juga bisa saja nggak berdasarkan ranking. Karena kalau kita bicara qualifiers kemarin, potnya ini berdasarkan dengan performance terakhir di Piala Asia 2018. Nah, kalau based on Piala Asia 2018, kita pasti masuk pot 2. Karena saat itu kita ada di peringkat ke-5 lah ibaratnya. Enakan di pot 2 berarti ya? Iya, benar. Karena kalau pot 1 kan udah pasti tuan rumah, ya sama Iran. Benar. Atau antara Thailand sama Jepang. Iya. Kalau di pot 2, ya kan apa-apa kalau misalnya kita pot 3 tuh, pot 1 ketemu Iran, pot 2 ketemu Jepang. Hampir sebanget. Atau pot 2 ketemu Vietnam, itu kan apa sih? Kalau pot 2 ya seenggaknya kita bakal ketemu dari pot 3 sama pot 4 yang seharusnya kita bisa atasin ya. Terakhir kita lawan Vietnam berapa sih? Kalah gede kemarin kan di AFF. Jepang kalah 8-0 yang tahun lalu kan NSDF. Itu dia pembahasan soal futsal putri. Mungkin kita bahas sedikit juga futsal putra ya, yang bakal tampil di Four Nations World Series yang akan diselenggarakan di Velodrome. Tiket udah dijual 175.000 untuk tiket reguler presale. Yang paling murah. Kalau on the spot 200.000. Kalau untuk VIP 500.000. Kalau di panggung kos dan George juta mahal. Waduh. Panggungnya nggak ada depan lagi. Dan Indonesia sudah mengumumkan skuadnya. Ya bener kayak kita kemarin ya. Jadi 25 itu masih bayangan. Iya. Dan yang dipanggil ini 16, 14-nya dari Piala AFF. Sekarang nyebutnya ASEAN Championship ya. Dan 2 tambah ini Yogi dan Al-Bagir sebenarnya juga udah ikut di TC. Lu kata gimana, Coach? Ya sebetulnya memang kalau gue lihat performa Yogi pun bersama KLN cuma -1 ya saat dia nyambit ini sepatu ya. itu viral aja. Betul. Itu viral sampai grup WhatsApp keluarga gue. Don, ini pemain mana ya? Gak apa-apa Yogi. Emang kalau kita kesel jangan sampai dipendem gitu. Harus kan dia nyambit bola. Iya, nyambit bola. Orang, iya, kan? Nyambit bola. Dan Yogi menurut gue oke. Al-Bagir pun bisa menghidupkan persaingan, terutama kita tahu bahwa Nizar udah jadi sorotan sekarang karena banyak banget pertandingan Pangsuma yang kemudian Nizar juga kebobolan cukup banyak. Ada naik turun, gue nggak tahu ya. Mungkin nanti kita bahas di sesi untuk pertandingan. Tapi yang pasti ini bagus buat situasi kompetisi itu sendiri sih menurut gue. Israr oke, Ipul juga walaupun Pangsumanya lagi turun bisa dibilang punya kontribusi sangat terlihat gitu. Yang lain mungkin ya memang ini yang terbaik. Kalau gue lihat sih lebih kayak ini kan emang turnamen jadi ajang pembuktian juga sebenarnya bagi Hector ya. Lawan Argentina, lawan Jepang. Gue lihat sih dia pengen ngasih reward juga buat pemain-pemain yang kemarin juara di Piala AFF. Yeah. Karena jangan sampai kejadian kayak Ramadan Sananta gitu mungkin ya. Waduh. Dia udah pengen timnas Argentina atau nggak dibawa. Iya. Kalau gue lihat sih ada rewardnya juga di sana. Iya. Dia masih ngerasain 14 pemain terbaik ditambah dengan 2 pemain yang mungkin juga lagi top form ya di liga. Kalau Indonesia nggak banyak kejutan, tapi yang banyak kejutan dari 2 negara yang sudah mengumumkan juga. Yang pertama Jepang. Jepang itu hanya membawa 1 pemain dari Jepang A ibaratnya. Kipernya Fabio. Sisanya ini adalah pemain-pemain yang memang 2 atau 3 mungkin udah pernah dipanggil ya. Tapi ada sekitar 4 nama debutan. Dan mereka nggak manggil dari 4 tim teratas di Liga Jepang. Jadi dari Badral Urayasu, Nagoya Oceans, Takisawa Athletic, sama satu lagi gue lupa namanya. Itu nggak bisa karena di Jepang itu fase reguler selesai dan sekarang masuk championship stage. Jadi championship stage itu kayak playoff-nya ya?
sebenarnya nggak sistem playoff ya. Kalau kita sekarang di sepak bola kayak Liga Belgia gitu. Jadi ada regular stage, championship stage. Nanti klasemennya beda sendiri tuh, peringkat 1 sampai peringkat 6. Kayak zaman dulu Liga Indonesia. Betul. Nah, kata Stephen Harris memang peringkat 5 peringkat 6-nya tuh udah nggak bisa juara lagi. Betul. Jadi yang nggak dibahas cuma dari peringkat 1 sampai peringkat keempat. Nah, ini kalau lihat mungkin coach soal Jepang sendiri. Apakah mereka tetap jadi tim kuat nih walaupun menurunkan Jepang B ibaratnya? Ya kalau buat gue sih standarnya Jepang tetap tinggi ya, artinya memang masih ada 2 pemain Spanyol ya, dari Liga Spanyol. Iya, dan 4 dari asal 4 klub yang sedang masih kontender ya sebutannya. Ya mereka juga gue pikir masih bisa digantikan lah. Gue sih nggak terlalu memusingkan komposisi pemain dari tim lawan ya. Gue lebih fokus kepada bahwa turnamen ini penting banget gitu buat statement, bukan cuma buat Hector, tapi juga buat Indonesia juga di mata futsal dunia. Maksud gua kita pernah ada di masa kelam, ya kan? Terus masuk, kemudian kita juara AFF bersama Hector. Menurut gua tinggal bagaimana sekarang kita bisa. Gua nggak tahu lah ya masalah kita bisa, apakah justru kita bisa revenge sama Jepang yang sekarang dipegang oleh Kensuke, atau mungkin tiba-tiba bisa mengejutkan lawan Argentina gitu kan. Nah, gue mengharap bisa ada statement dari timnas futsal Indonesia. Gue nggak peduli Jepangnya mau tim B atau tim C sekalipun gitu. Argentina juga ada beberapa pemain yang nggak masuk ya. Tapi kalau kita bahas Argentina, ini justru lebih mengejutkan gue karena mereka menurunkan hampir semua skuad terbaik mereka ya. Iya. Cuma 3 apa 4 yang nggak datang. Jadi banyak yang nanya tuh kan Boruto. Boruto kan udah 37 ya. Iya. Jadi kalau 4 tahun lagi 41 udah nggak masuk proyeksi Piala Dunia juga sebenarnya. Jadi kalau gue lihat sih lebih ke permajaan sebenarnya kalau Argentina. Ya mirip kayak Thailand lah. Mereka kan nggak bisa selamanya manggil pemain yang itu aja. Ini masuk era barunya timnas Argentina dan memang biasa recycle generasi itu setelah Piala Dunia. Kalau kita bahas tim-tim gede ya. Jadi betul, setelah nih pemain udah 37, 36 mereka nggak dipanggil lagi masuk generasi yang baru, dan generasi baru ini kan usianya 25, 26 ya, masuk usia mas mereka. Argentina ada beberapa pemain yang mencuri perhatian menurut gua. Kalau buat fans futsal Indonesia ya, ada Nicolas Sarmiento. Wah itu seneng banget tuh Sarmiento. Salah satu kiper terbaik di dunia. Sejajar lah sama nama-nama kayak Thiago, kayak Leo Higuita. Terus ada juga Kevin Arrieta yang jadi salah satu pencetak gol terbanyak juga di Piala Dunia futsal kemarin. 2026 ya? Dan 2024. Mereka menurunkan 7-8 pemain dari timnas yang Piala Dunia kemarin. Gue kira tuh Argentina yang bakal nurunin tim B, tapi ternyata mereka cukup full squad ya. Iya. Tapi kalau gue bilang ya ini juga buat mereka ya tadi yang lo bilang ya. Bagaimana mereka juga punya permajaan yang mereka kemarin terakhir final kan. Nah, gue sih ngelihatnya Argentina setelah juara Piala Dunia pertama kalinya untuk futsal di tahun 2016 ya. Itu gue ngeliatnya emang mereka jadi jauh lebih serius sih untuk ini nama-namanya. Ya ini apa ya, ini bener challenge yang sangat luar biasa lah buat timnas kita lah. Tinggal satu ya Arab ya. Arab Saudi belum merilis. Lagi ngurusin kuota haji kayaknya. Tinggal. Ya jadi nanti kita tunggu ya. Pelatihnya sekarang siapa Argentina? Matias Lux apa siapa gitu. Nanti kita bahas siapa aja pemain dari Argentina, dari Jepang, nunggu Arab Saudi juga rilis ya. Iya, Arab Saudi. Nanti kita bahas lebih dalam pekan depan, tapi yang kita bakal bahas secara dalam pekan ini adalah Pro Pusat League untuk pertama kalinya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan overall cukup sukses ya. Meriah ya. Kita bakal bahas pertandingan-pertandingan di sana. Mungkin dari hari pertama dulu Coach. Kalau dari hari pertama ada beberapa big match, tapi kita bakal bahas beberapa ya. Skornya dulu, Ravelli 3-1 menang 3 Raja. Nggak terlalu mengejutkan sebenarnya. Unggul menang 8-3. Lawan Pangsuma ini salah satu yang paling mengejutkan menurut gua. Ada Vapagi menang 6-1 lawan Sadakata, BTS menang 6-0 lawan Moncongbulo, dan Halus menang 4-3 lawan Kelen. Mungkin kita bahas 2 match saja. Unggulan Pangsuma. Ini menurut lu, apa yang membuat Pangsuma di awal musim ini benar-benar underperform? Sebenarnya kekhawatiran gue tuh udah terlihat pada saat Super Cup sebetulnya. Gue ngelihatnya Pangsuma hanya memiliki satu tim kuat yang kemudian yang 2 tim itu masih belum fix gitu. Mau seperti apa bermainnya gitu. Dan yang mungkin yang tim pertama Dias, Saifullah, dan 2 pemain asing gitu ya, Felipe dan juga Alves. Lalu yang kedua, banyak pemain yang tidak perform. Kayak contoh deh, Romi Humandri
sebenarnya bukan Romi nggak perform ya, tapi nggak seperti levelnya sebelumnya gitu. Kaspari udah mencetak gol, tapi gue nggak ngelihat konstannya gitu, konsistensinya. Bagas bahkan kartu merah. Fajrian juga belum. Fajrian pun ya, emosional, karena emang dia pasti diganggu. Dan menurut gue banyak pemain-pemain yang mungkin ya, yang Coach harapkan bisa perform, nggak bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi itu problemnya Pangsuma. Kemudian juga kayak nggak bisa nggak bisa gini loh, Ja. Kalau dia udah kebobolan tuh kayak buntu gitu. Betul. Dan musim ini gampang banget kebobolan ya. Betul. Nizar terutama masih jauh banget dari performa terbaiknya. Bahkan ada bola-bola yang kena kaki tapi tetap masuk ke gawang. Itu kan maksudnya kalau bola masih dalam jangkauan kiper, ya seharusnya memang masih bisa diamankan kan. Ibaratnya gitu ya. Cuman Nizar masih belum di performa terbaiknya. Terus juga sama Felipe tuh. Kalau Felipe jelek, udah deh. Kalau Felipe, dan mereka ketergantungannya kepada Felipe lumayan gede. Benar. Dan Dani Alves ya. Iya, kalau gue ngeliatnya lebih apa ya? Felipe tuh kayak kalau Felipe-nya lagi on fire banget, udah Pangsuma udah sulit deh. Dan seharusnya sih mereka ini ya punya squad yang lebih dalam lagi. Karena kan udah ngeliat Bagas, ngeliat Iya. Tapi ini yang belum kelihatan ya di musim ini. Iya, gue lihatnya itu. Sebenarnya secara individualnya tahun lalu tuh cukup tampil oke kayak Bagas Saiful di Pendekar. Tapi kesininya tuh gue ngeliatnya belum terutilize dengan baik gitu di Pangsuma oleh Coach. Yang pengen gue bahas lagi dari hari pertama Coach, ada Halus menang 4-3. Iya. Ini menurut gue juga salah satu match paling seru di pekan ini. Dan lu lah yang bawain kan? Coba enggak, gue tahun lalu. Sabtu Minggu lalu gue nggak bawain sama sekali. Oh, lu udah di blacklist ya? Gue pikir ya. Gue sempet mikir ya setelah. Tapi lu ngeliat seberapa penting kemenangan ini buat Halus menurut lu? Ya, gue selalu bilang ya, hampir tiap pekan kayaknya kalau udah Pro Futsal League 6 teratas 6 terbawah. Kalau 6 teratas kalau mau masuk ke posisi yang cukup nyaman di playoff nanti, lo harus bisa memastikan menang sama 6 terbawah dan tidak kehilangan poin dari 6 yang teratas gitu kan. Nah, beda urusan kalau lo BTS, kalau lo Black Steel, kalau lo Fafage, lo wajib untuk memenangkan semua pertandingan menurut gue. Mungkin sama Cosmo juga. Tapi di satu sisi ya, di 6 terbawah Halus, kita bicara materi skuadnya jelas, tanpa mengurangi rasa hormat gue sama pemain-pemain Halus, Kuda Laut lebih mewah. Kalau kita bicara pemain-pemain yang ada, Yogi masuk timnas, Pandega juga pernah ada timnas. Halus mungkin mengandalkan bagaimana kepemimpinan Sergio Ramos dari Rawabelong ya kan, si Fahri Reza, Mamen nih, gue nggak tahu. Menurut gue ya, gue kan pernah kerja sama Mamen di Famos ya dulu. Menurut gue emang dia bisa membakar motivasi atau semangat rekan-rekan yang lain gitu dengan apa yang dia lakukan. Nggak perlu ngomong gitu. Nggak perlu ngomong, dia tuh dengan fighting spiritnya dia segala macam. Shooting lawan. Betul. Itu kan seharga gol menurut gue gitu. Dan dia sangat all out lah Papa Baran ini kan gitu. Dan bahkan gue masukin ke Best 5 ya. Ya nanti dibahas ya. Dan gue berarti itu sih. Lagi ini juga ada second penalti mahal tuh ya. Detik 30 apa 20 detik lagi? 20-an. Kiper cadangannya Halus ya, masuk dan nepis. Lalu gue kaget. Kok nggak si Junedi ya? Junedi kan badannya gede ya, segawang ya. Tapi ternyata diganti dan siapa nama kiper cadangan lupa gue. Itu bisa nepis penalti yang... Anak SMA kan? Iya, semuanya juga Guntur. oleh SMA. Iya Guntur. Guntur kan? Bukan Guntur, bukan satu lagi. Ada 3 kan? Lupa gue. Ya pokoknya itulah dia. Soalnya dia baru follow gue juga kemarin. Lu di follow di Maria gak? Iya. Itu hari pertama. Hari kedua juga ada beberapa laga menarik. Pangsuma menang 12-3 lawan Tiga Raja. Ini skor terbesar sejauh ini di musim ini. Terus ada unggul, imbang 2-2 lah ada kata. Ini pertama kalinya unggul, nggak dapat poin penuh. Ada Bintang Timur menang 5-0 lawan Ravelli. Fafage menang 7-1 lawan Halus. Moncong Bulu 6-2 lawan KLN. Ini lebih banyak mungkin yang bakal kita bahas, Coach. Kita bahas Tiga Raja dulu. Hanya membawa 1 kiper. Menurut lu bahasnya udah pasti ke situ ya kita. Iya, Tiga Raja hanya membawa 1 kiper. Dan kemudian mereka terpaksa untuk melawan power play sejak skor 2-0 sebenarnya di laga lawan Pangsuma. Nah ini mungkin lu sebagai bapak power play Indonesia ya. Ngeliatnya gimana, Coach? Ya,
Gue gini ya, masa soal tiga raja ini sebetulnya kita nggak bisa menyalahkan pemain atau mungkin pelatih dengan kondisi yang emang ada gitu ya. Tapi gue melihatnya mereka lo harus berpikir bahwa ini kompetisi ya, panjang ya. Yang kemudian lo sadar betul bahwa lo nggak memiliki squad materi. Padahal mendaftarkan kiper 3 ya. Betul, sebenarnya mereka daftarin kiper 3. Tapi kemarin itu berangkat kalau di DSP ya hanya 13 pemain dengan 1 kiper. Ya, ada dua kiper yang tidak diberangkatkan dan memang ada beberapa pemain-pemain juga debut ya kayak pemain gue yang di Perbana si Sancil, lalu juga ada Kovaludin yang di sempat training camp sama Piala Bayu. Nah, gue ngelihatnya si Joni pelatih pun ya dengan persiapan yang sangat minim ya memang agak berat gitu. Ditambah lagi Pangsuma membutuhkan obat untuk meredakan rasa sakit. Ya, betul. Karena dengan kemudian skor telak 12-3 menurut gue jangan power play sih. Kalau buat gue ya bukan soal skor, emang kalah sih kalah, tapi ini kan kompetisi. Ya, betul. Panjang gitu. Dan lu mendingan lu pakai kiper yang pemain tapi jangan main power play, udah normal aja. Mungkin ada beberapa pemain yang bisa seperti itu, nggak perlu langsung tiba-tiba power play, nggak sih menurut gua. Karena Furkon kayaknya lumayan kemarin ya. Ya Furkon waktu gua di Safin pernah jadi kiper power play. Gitu. Jadi menurut gua agak PR kalau lu main power, kecuali ini babak knockout. Yeah. Knockout kan lu mau kalah 1-0 sama 1000 sama. Betul. Tapi kalau lu bicara kompetisi harus banyak yang diperhitungkan betul. Dan memang kalau kita bahas tiga raja sebenarnya secara squad nggak buruk-buruk amat. Iya. Gitu maksudnya kan kita banyak melihat ada Red Mahmuni yang pernah cuma 6 pemain. Iya. Pernah ada kayak Mutiara gitu kan. Betul. Kalau menurut gua tiga raja ini ya masih selevel kayak Jekato lah dulu. Ya kan betul. Untuk survive seenggaknya di pemain-pemain pengalaman masih ada. Betul. Atau kayak Bang Sumut lah dulu ya, maksudnya yang secara kualitas nih untuk bertahan aja masih bisa sebenarnya. Jadi itu nanti kita akan tunggu ya apakah mungkin squad mereka bakal lebih komplit di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemudian ada match yang paling disorot secara wasit, Sadakata lawan Unggul. Ada beberapa momen yang krusial, tapi menurut gue yang paling krusial itu adalah gol atau tidak dari Sadakata United yang bolanya mantul ke tiang, terus ke garis, terus keluar lagi. Mistar ya? Iya, sama momen ketika apakah pelanggaran atau tidak ketika foul udah 5 dari Sadakata dan di detik 1 tuh, kalau di layar ya, detik 1 ada kayak pelanggaran tuh ke pemain dari Unggul, walaupun nggak di-call sebagai pelanggaran. Nah ini mungkin kita bahas dari golnya dulu. Kalau menurut lu gol apa nggak? Gue ngelihat tayangannya ulang terus ya, maksudnya karena mau dibahaskan hari ini gitu ya. Gue ngelihat sebetulnya bola itu masuk, tapi yang jadi masih gue ragu adalah apakah 100%. Sepenuhnya gitu. Karena sebetulnya pantulannya pada saat mantul dari Mister itu bola tuh mengarah ke dalam. Hanya kan kalau misalnya bola itu dinyatakan masuk, kalau 100% bola itu ada di dalam gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan. Dan memang ya kita bicara ini kan video support ya. Setidaknya memang selama ini membantu gitu. Tapi memang ada beberapa angle-angle yang nggak bisa kegapai juga. Ya buat gue ini mungkin ini part of game yang memang akhirnya menjadi kontroversi yang memang harus ada. Artinya gini ya, kontroversinya tuh bukan kontroversi yang disengaja gitu, ngerti nggak? Ini segala macam aspek udah diperbaiki dari, maksudnya wasit pun kalau memutuskan itu tiba-tiba gol tapi dia sendiri juga nggak yakin juga, menurut gue jadi salah gitu. Tapi ya gue lihat juga Sadakata juga kayaknya happy aja imbang, karena ini bisa menahan pimpinan klasmen. Yang kemudian jadi nggak mimpin klasmen lagi. Van de Buter juga bilang gitu ya. Pas ini match yang bagus, kita dapat poin dari tim puncak klasemen. Dan memang kalau momen itu menurut gua nggak bisa nyalain wasit. Nggak. Karena wasit kalau misalnya ragu harus balik ke keputusan pertamanya, ya kan. Dan memang kita butuh angle yang lebih baik lah kalau buat untuk menilai itu masuk atau enggak ya. Harapannya mungkin kedepannya bakal ada angle-angle yang lebih banyak dan mungkin harus ada kamera yang tetap sejajar sama garis ya. Nah, buat terlihat itu masuk atau enggak gitu. Kalau momen yang kedua ini perdebatannya mungkin yang pertama pelanggaran atau enggak. Tapi kalau gue lihat sih sebenarnya kayak pelanggaran ya karena ada dorongan. Cuman perdebatan berikutnya adalah apakah waktu sudah habis atau tidak. Nah, ini juga menurut gue dari sisi broadcast harapannya adalah detik yang tampil di layar TV
yang tampil di streaming itu sama dengan detik yang ada di lapangan. Yeah. Karena gue sempat bicara sama tim broadcast yang di Super Cup, sebenarnya sudah ada aplikasi atau software yang bisa membuat itu. Tapi memang ada hal yang membuat terakhir belum bisa dipakai mungkin sekarang ya. Ya tapi kan broadcastnya Super Cup sama broadcast yang ya tapi kan software mah bisa dipakai siapa aja kan. Berbeda gitu. Ya harapannya itu bisa lah, itu salah satu. Gue beberapa kali gue lebih fokus ngelihat scoring board di lapangan. Nah masalahnya kan di Favage ini scoring boardnya berlawan sama kamera utama. Iya. Ya kan? Nah makanya gue nggak siaran kan. Ya kan bener kan? Itu yang bikin gue juga, waktu udah habis belum nih, kita nggak pernah tahu karena di lapangan itu berseberangan sama kamera utama. Sedangkan waktu yang muncul di streaming itu beda sama waktu di lapangan kan. Iya. Jelek sih ya kalau misalnya seandainya ada satu kayak picture of point gitu, picture of apa sih namanya, yang di pojokan gitu ada point of view. Ada kamera yang disorot juga gitu. Jadi ada dua layar gitu. Jelek sih ya, jadi kayak orang lagi video call. Iya sebenarnya bisa aja kalau gitu. Cuman ya nggak estetik gitu sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya gue udah bicara ya, ada sebenarnya sistem aplikasi itu yang buat biar bisa real ya. Itu nanti harus ada komunikasi antara tim broadcast sama tim wasit juga. Ini pertama kali unggul terpleset dan akhirnya tergeser oleh Favage. Yang 2 kali laga, 2 kali menang di Babu Salam dengan skor yang mencolok juga. Ini sekarang Favage pun naik ke puncak klasemen sementara. Kalau lihat Favage sukses sebagai tim, sukses sebagai tuan rumah. Apakah ini statement kalau mereka juga akan bersaing untuk tangga juara? Ya setelah 3 pekan menurut gua udah saatnya memasukkan Favage bersama Bintang Timur Surabaya dan juga bahkan unggul ya, yang menarik ya. Dan Black Steel mungkin ya, karena Black Steel karena ya. Kalau gue bilang Black Steel, Favage, Bintang Timur, 3 itu. Kalau unggul, walaupun belum terkalahkan ya, sebetulnya gue belum melihat mereka ketemu lawan tim-tim. Baru Cosmo ya, dari total 6 pertandingan mereka ya? Baru Pangsuma bukan sih? Iya baru 2 berarti. Cosmo yang kemarin menang 4-3. Oh iya. Tapi Cosmo dan Pangsuma yang di awal musim lagi drop juga. Betul. Secara performa Cosmo dan Pangsuma memang menjadi lagi PR banget. Nah belum ketemu BTS sama Black Steel sih menurut gue. Itu baru statement sih. Favage juga belum ya. Iya. Favage ketemunya sih baru Cosmo juga kan. Iya. Dan mungkin kita bakal bahas dikit best 5 lo, coach. Ada Habibi yang cetak gol. Iya. Terus ada Fahri Reza kalau dia. Iya. Dan Sanjaya. Terus Sanjaya, Evan sama Andres ya. Enggak. Gilvan gue. Oke, gue bahas kalau Habibi udah lah ya. Buat gue. Ya Habibi sebenarnya cuma 1 match tapi ya kapan lagi kan? Clean sheet sama cetak gol ya. Iya. Satu lagi, kenapa Fahri Reza, kenapa Sanjaya gitu. Karena mereka cuma menang 1 kali sebenarnya dari 2 pertandingan. Tapi menurut gue momentumnya adalah buat gue ya, ini bukannya Fahri Reza, maksudnya gini. Fahri Reza bisa menghadirkan 3 poin penting bagi Halus yang mungkin akan menentukan apakah Halus akan bertahan atau tidak di akhir musim. Kalau menurut gue. Begitupun yang dilakukan oleh Sanjaya. Karena 2 match menghadapi Sadakata dan menghadapi Tiga Raja. Menurut gue itu pertandingan yang harus mereka menangkan. Terutama kemarin pada saat lawan Tiga Raja kan kita tahu bahwa mereka habis euforia menang lawan Sadakata minggu sebelumnya, dan gue mau lihat apakah mereka tetap konstan. Dan Sanjaya membuktikan bahwa dia selalu mencetak gol kecuali terakhir lawan BTS. Ya, itu terhenti kan akhirnya. Memang agak berat kalau buat mereka. Betul. Kalau Gilvan sih sampai gawang-gawangnya mau digocek tadi. Ya, betul. Gilvan kayaknya gue pun belum melihat dia secara, maksudnya gini, kualitas dia bagus tapi menurut gue bisa lebih bagus daripada ini sih. Tapi ngeri banget ya kalau Gilvan lebih bagus daripada ini gitu kan. Maksudnya udah kayak apaan gitu, udah jago banget gitu. Terus kalau Evan, kita tahu ya, Favage dari musim lalu pun udah banyak ngambil pemain. Tapi Evan emang game changer sih. Sampai tadi coach. Kayaknya ada telepon dari Evan coach. Itu suara siapa? Gak tahu. Handphone gue bukan? Handphone gue anjir. Ditelepon coach sama Evan. Kok aneh sih? Tiba-tiba kepancing. Kalau ditelepon sama Evan. Kagak. Balik lagi, Evan buat gue nggak cuma bicara mencetak gol aja, tapi betul-betul impactnya impactnya, dan itu ngaruh ke, yang gue suka tuh ngaruh ke beberapa pemain-pemain yang Favage yang sebelumnya.
bisa tampil kayak kita bicara Joan, Konstan juga, lalu juga Imam kemarin nyetak gol, Andri. Jadi banyak positifnya sih. Walaupun gue menganggap bahwa peran Di Maria juga sangat sentral ya di kubu Favage. Tapi ya Al-Bagir juga oke. Sebenarnya minggu ini banyak banget yang bisa masuk ya. Tapi kan nggak bisa. Kan 5 doang. Nggak bisa semua. Kalau kita 5 ya. Iya. Mungkin kalau ada substitution nanti bisa nambah tuh. Banyak banget. Sampai 17. Jangan lah. Gue ngelihat ada coach of the week ada 2 aja gue aneh. Kalau pilihan gue Nandi sama kayak lu coach. Karena dia 1 kali menang, tapi ini mungkin kemenangan yang sangat penting. Lawannya ya. Lawan Kuda Laut Nusantara dan Moncong Bulo. Itu kemenangan pertama Moncong Bulo sejak mereka menang lawan Cosmo. Iya. Karena abis itu kalah gede terus tuh. Iya. Akhirnya menang lawan. Skornya berapa Moncong Bulo? 6-2. Lawan siapa tadi? Lawan Kuda Laut 6-2. Iya. Masih konsisten ya? Dan Nandi 4 gol kan? Iya. Nah ini kan salah satu mungkin laga terbaiknya Nandi sejak nyetak gol di final. Iya. Yang penalti. Penalti lawan Black Steel. Buat masuk best 5. Mungkin yang banyak mempertanyakan itu kan Run to Boy. Jadi kalau gue bikin best 5, gue mencoba untuk sebenarnya semua posisi. Jadi kiper, anchor, flank kanan, flank kiri, pivot. Sebenarnya gue pengen masukin Samuel Eko tadinya. Cuman kan Samuel emang di in game-nya pun lebih banyak di pivot kan daripada di flank. Nah, menurut gua BTS dari paketan keduanya harus ada yang masuk. Karena paketan kedua BTS lagi bagus banget di pekan ketiga ini kan. Rio, Runtu Boy, Sauki, Samuel. Dan menurut gua untuk flank kanan nggak ada yang lebih baik daripada Runtu Boy. Tapi kalau dari pekan pertama emang lo selalu best of 5 lo ya, gue perhatiin emang komposisi sih. Yeah. Jadi kayak misalnya kalau dimainkan kayak gitu segala macam. Kalau gua based on-nya bagaimana kontribusi. Yeah. Kalau gue sih gitu. Dan sebenarnya kan nggak ada salah benar ya kalau bikin kayak gini. Nah, ya gitu terserah kita ya kan. Dan ini update dikit, Babu Salam. Jadi sejauh ini jumlah penonton terbanyak. Ada 5.192 penonton selama 2 hari. Bos Gerals. Bos Gerals ya. Karena di Malang itu 2.157. Iya. Di Sukoharjo itu 3.168. Jadi so far rekornya adalah Babu Salam. Walaupun kita tunggu apakah Surabaya bisa memecahkan rekor dari Babu Salam nih di pekan ini. Karena akan ada pekan keempat dari Pro Futsal League 2024-2025 yang diselenggarakan di Gor Bung Tomo. Tiketnya bisa dibeli di tiket.com 50.000 untuk yang reguler, hanya online. Untuk pelajar 25.000 tapi hanya on the spot. On the spot. Masuk ke segmen berikutnya, Preti coach. Prediksi. Iya. Udah ada nama segmennya ya. Iya. Kita nggak bakal banyak bahas, tapi kita bakal prediksi dikit. Hari pertama, Sadakata United lawan Black Steel. 1-4 Black Steel. Gua lihat Tocha sepertinya akan clean sheet. 2-0 Black Steel. Langsung lawan Cosmo Jene. 3-3. Wah ini statement ya dari kedua tim ya. Kayak sama-sama lagi agak goyang. Ini kalau bisa menang, ini bisa jadi turnaround momen mereka. Betul. Gua Cosmo 3-2. Cosmo 4-2. Oke. Bintang Timur lawan 3 Raja. 6-0. 3 Raja itu sebenarnya golin mulu ya. Gue lihat sih 7-1. Beda dikit ya sebenarnya. Iya, beda dikit tapi lu nambahin. Halus lawan Ravel ini juga. Ini seru. Seru nih. Gue tuh suka ya tim yang 6 terbawah itu beradu, sebenarnya gue suka karena lebih susah ditebak gitu loh. Ya. Halus Raveli, halus sih gue masih. Berapa? 2-1. Gue lihat 3-3 sih imbang. Kuda Laut lawan Unggul. Nanti Kuda Laut juga sejak nahan imbang Bintang Timur belum dapat poin lagi nih. Iya. 3-4 Unggul. Unggul kan suka gitu kan. Suka dengan skor 4-3. Ya. Kalau gue 3-2 Unggul. Karena Unggul menang juga banyaknya tipis-tipis ya. Iya. Berikutnya hari kedua. Ada 5 pertandingan juga yang dimulai pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan Sadakata lawan 3 Raja. Ini menurut gue lawan 3 Raja. Ini salah satu match terpenting mereka. Iya. Dan 3 Raja juga match penting kalau misalnya mau survive. Ya Sadakata 3 Raja masih Sadakata sih gue. Tapi tipis ini. Karena ini seru nih Joni lawan Fandi nih. 2-1 Sadakata. Gua 4-2 Sadakata. Black Steel lawan Halus. Susah ditebak Halus kalau lawan Black Steel. Pernah imbang.
kadang-kadang, tapi Black Steel yang sekarang mungkin agak sedikit beda. Ini berarti balik main lagi nih. Siapa? Vinicius ya? Iya udah main. 4-1. Black Steel. 5-2. Wow. Wah, Bintang Timur Favage. Ini next baru, Bintang Timur Favage ini jadi sajian utamanya. Tim tuan rumah lawan tim pemuncak klasemen sementara, Coach. Ini rame nih pasti ini. Ini pasti supporternya dikerahin banget ini. BTS masih gue. Main di Surabaya soalnya, tapi skornya tipis lah. 3-2. Susah ya emang. Ini gue yakin Bintang Timur lawan Favage ada yang kartu merah. 5 pemain? Enggak, wasitnya bawa kartu merah. 4-2 BTS. Karena ini juga sebenarnya ketika jadi tuan rumah dapat match gede menurut gue agak nguntungin. Iya. Karena di situ bisa jadi pembedanya. Karena gue pernah datang juga Gor Unesa. BTS lawan Pendekar waktu itu. Ya emang yang bikin pembedaan di lapangan ya supporternya itu ya. Iya, intimidasinya itu. Iya. Kuda Laut Nusantara lawan Pangsuma. Ini kalau Pangsuma hari pertama zong bisa zong 2 kali nih sebetulnya. Tapi menang Pangsuma 4-3. Entah kenapa gue ngeliat Kuda Laut kalau lawan tim gede dia lumayan nyulitin ya. Jadi imbang dengan skor 2-2. Terakhir ada Moncong Bulo lawan Ravelli. Nah ini Moncong Bulo juga statement juga nih. Kalau mereka setelah kemarin menang lawan 6-2 lawan Kuda Laut. Ini gue yakin Moncong Bulo bisa menang lagi tapi tipis. 2-1. Gue justru megang Ravelli lagi nih. Ravelli tuh karena dia bawa daerah dan pemain-pemainnya asli daerah sana ya. Emang sejauh nggak semua. Iya, maksudnya mayoritas kan ada dari ada Sumbar, ada dari Sumut ya. Cuman gue ngeliat mereka membawa nama di dada tuh kayaknya pride banget ya. Nama di sini. Oh iya benar, lambang nama di punggung. Lambang di dada. Ravelli 4-3. Tau gak lo 2 pertandingan Ravelli itu kan gue prediksikan kalah dua-duanya. Terpayasman WhatsApp gue nih. Ya nanti kita tunggu aja apakah prediksi kita benar atau salah. Kawan-kawan juga semuanya bisa prediksi mungkin di kolom komentar di channel YouTube nanti yang bener 10-10-nya ya dapat hadiah dari dapat tepuk tangan. Terima kasih Coach Dodol. Saja. Komentar di episode kali ini. Terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Love. Sekali lagi gue menghimbau untuk ramaikan Gor Bung Tomo di pekan keempat Pro Futsal League dan juga nanti ramaikan Velodrome Internasional di pekan depan untuk Four Nations World Series. Jadi terima kasih, jangan lupa juga untuk like, subscribe dan juga komen video ini. Dan gue Reza Pradita, Doni Zola pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.